Persib Bandung akan bertemu dengan Selangor FC guys di tanggal 6 bulan November tahun 2025. Maung Bandung siap mengubur mimpi dari Selangor FC nanti di kandang Selangor nih. So seperti kita tahu guys ya, Selangor FC saat ini berada di posisi paling buncit dengan 0 poinnya. Let's go. Oke aja. Kayaknya Bang Ronald cukup pede banget dengan Selangor nih Bang ya. Jelas Om. Kemarin kita menang 2-0 Om. Sip. Itu juga bukan Bang Ronald. Oke. Sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana. Teman-teman, tanggal 6 nanti Persib Bandung akan tandang ke kandangnya Selangor, yaitu di stadium, waduh namanya Petaling Jaya. Petaling Jaya. Laga ini akan mempertemukan kedua tim di grup G teman-teman. Dan juga memang untuk hasilnya bagaimana atau prediksinya bagaimana? Bang Ronald tolong bisa dikasih dagingnya. Jelas lah, kita akan kasih daging soalnya prediksi paling jitu. Emang bener ya. Kabar Bang Ronald. Oke, alhamdulillah sehat Om ya. Oke, udah selesai kemarin 2 game berturut-turut kita menang juga 1-0 2-0 ya kan. Persib Bandung percaya diri selepas selesai Selangor. Secara Selangor sendiri 2 game setelah kontra Persib Bandung seri dan kalah. Jadi kalau untuk animonya sendiri Bang, Selangor tidak dalam kondisi dan performanya yang hebat. Gimana? Betul. Jelas Om ya, apalagi pas kemarin ya bertemu dengan Persib Bandung, kekalahan dengan 2-0 ini cukup telak Om ya. Dan secara apalagi di liganya Om ya, di Superliga Malaysia ini emang Selangor FC ini emang masih belum ini ya keluar dari tekanan Om. Secara emang di Liga Super Malaysia jelas JDT lagi ya akan kembali menang ya. Betul. Di Liga Super Malaysia akan mengharapkan ya juara 2 dan 3 saja. Cuma kalau misalkan lihat nantinya akan melawan Persib, jelas ini Selangor akan cukup kesulitan Om ya, meskipun di sana ada pemain sekelas Faisal Halim dan juga Trigor, di tengahnya ada Laine, di 2 center back-nya ada Abdul Nadi dan juga Haikal. Tetap saja Om, Persib Bandung dengan komposisi komplit mau gimana pun taktikal cerdas dari Bojan Hodak itu udah gak bakal bisa ditaklukkan. Seperti itu deh Ronaldo Om. Memang mereka melakoni 2 laga ya Bang ya, setelah ketemu dengan Persib Bandung atau Kuala Lumpur FC, imbang 0-0 dan juga kemudian mereka melakoni FA Malaysia lawan Negeri 9. Bahkan mereka kalah 2-3 Bang. Jelas kan. Cuman kalau misalkan di musim kemarin Mas Selangor FC bisa berbicara banyak di liganya sendiri Om ya. Cuman emang saat ini Selangor FC kayak terlihat ya, nampaknya sudah tidak mengetahui identitasnya Om ya. Apakah seperti itu? Oke, kita akan prediksi. Betul. Oke, Andri Jung atau Ramon Tangki. Ini paling seru teman-teman ya. Soalnya ya seperti kita tahu teman-teman, kemarin Andre Jong itu menjadi super sub, tapi tiba-tiba golin versus Bali United cuy. Cuman ya kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, dan bisa kita lihat juga nanti di saat melawan Selangor, memang Andre Jong sih pantas untuk mendapatkan menit bermain pertama ya, apalagi bermain di ACL 2 ya. Jelas ini poin terakhir kita, kalau misalkan menang insya Allah kita akan melaju ke babak berikutnya Om, ke 16 besar nantinya di ACL 2 Om. Cuman ya kita juga butuh nih Om, mungkin para bobotoh di luar sana menunggu nih Ramon Tangki kapan ngegolin gitu kan. Soalnya emang udah dari berapa match ini dia masih belum pecah telur Om. Dan ini juga nggak bisa dianggap enteng nih pertandingan. Kalau misalkan mainkan Andre Jong dari menit pertama sih sebenarnya kita butuh banget Andre Jong di babak pertama Om. Tapi Bang Ronald, kemarin kita bikin podcast hasil pertandingan terakhir 1-0 kita leading. Bang Ronald bilang memang ada perbedaan, benar-benar beda antara Andre Jong dengan Ramon Tangki. Betul. Yang satu kata Bang Ronald memang rajin turun ke bawah. Secara Andre Jong adalah
box in the box aja Bang. Box in the box. Jadi bener-bener di sini sebenarnya untuk keperluan melawan selevel ya, karena memang kita cukup telak ya menangnya. Kita ingat banget gol itu ada Malis ya Bang. Ada Malis di passing atau assist diberikan dari Marklock ya, counter attack cepat, dan gol kedua penalti kick dari Andre Jung. Yang aku rasa juga salah satu gol terbaik ya. Wah, jelas itu ibaratkan ya dia muter kayak gitu Adam Alis loh. Mengecoh dari para center back Abdul Nadi dan juga Haikal itu the best banget sih. Adam Alis ini, dan kemarin Adam Alis pun bermain sini ya menjadi starter ya, yang biasanya super sub ya. Bener Bang. Itu. Tapi Sadil Ramdhani juga kemarin panjang juga tuh Bang, ya kan? Iya, memang sih trennya untuk Persib Bandung jadi jelas semua mungkin Hamra sama siapa ya? Ada 3 pemain aku lihat yang belum pernah termasuk Dewangga. Dewangga udah pernah main belum di ACL ya? Dewangga itu kalau salah belum sih. Belum ya Bang ya. Gimana nih Bang? Memang udah menemukan, karena di awal kan di pekan 1, 2, 3 kurang meyakinkan Persib Bandung. Sekarang udah menemukan performa yang terbaik. Jelas ya Bang, itu udah ketemu ya tandem-tandemnya siapa, kuncian-kuncian siapa, seperti di center back Matrikari dan juga Federico Barba. Kalau nggak Julio Cesar, Federico Barba. Tengahnya kadang Marklock ataupun gua Cacau ya teman-teman, yang di depannya udah otomatis akan Trisula, Andre Jung kalau nggak Ramon Tangki, kanannya udah William Barros, kirinya bisa Beckham Putra kalau nggak Berginho teman-teman. Emang udah ketahuan dan winning di taktikal tersebut ya, dengan menggunakan formasi 4-3-3 ala Bojan Hodak, kita emang sangat winning. Jadi pemain-pemain tersebut emang udah menjadi kunci kalau Ronaldo dan ya sangat-sangat disayangkan ya kalau misalkan melakukan rotasi ya di laga penting seperti ini ya, misalkan memasukkan Feby Aryadi ataupun Dewangga. Mendingan nanti-nanti aja lah, jika ini menang mendapatkan kemenangan, kemungkinan di match kedua melawan Lion City Sailor ya, dan juga Bangkok United itu bisa lah memasukkan mereka untuk melakukan rotasi dan ngambil fokus utama ke BRI Super League seperti itu. Memang teman-teman sangat mengejutkan ya, di awal tuh ketemu Lion City Sailor. Kita leading 1-0, di ujung dibalas 1-0. Tapi tiba-tiba ketemu Port FC, digulung tuh Port FC ya kan, nggak ada. Luar biasa ini Persib Bandung Bang. Memang bener skemanya ini dari pertahanan juga yang Abang bilang juga ya kan. Ada Julio Cesar ya kan, ada Matrikardi ya kan, ada lagi Franz Butros ya kan. Ini emang kunci memang untuk kunci jelas kunci ya Bang ya, karena clean sheet semua Bang. Abang kan bilang 5 pertandingan teman, 5 kali 5 pertandingan 5 kali clean sheet. Itu kan nggak gampang. Wah, nggak gampang jelas. Dan kita juga ini ya, jangan lupa Ngeteja Paku Alam. Itu dia yang di bawah misar gawang yang membuat para pemain bertahan dari Persib Bandung itu semakin mentalitinya menguat Emang itu jelas ya. Udah teman-teman pun setuju ya di komentar The Obrin Bola, Super Teja panggilan. Ngeri. Itu yang jelas. Ya mohon maaf ya, jika dibandingkan Prisback saat ini, emang Teja Paku Alam pantas untuk mendapatkan tempat utama di Persib Bandung di ACL 2 maupun di BRI Super League. Seperti itu kalau Ronaldo. Tapi berarti pun walaupun Selangor digulung 2-0 waktu di home, nggak perlu lagi mencoba-coba. Ya betul. Soalnya ini yang menurut Ronaldo paling utama, memainkan pemain kunci yang jangan diganti, dan Ronaldo harapkan nanti Marklock juga Tumhai yang mainkan di tengah ya. Itu menjadi tandem yang luar biasa, dan kemarin pun winning ya, mainkan dengan Bali, cuman ya masih ada salah satu kesalahan lah, miskomunikasi dari mereka berdua, cuman pada akhirnya bisa mendapatkan kemenangan versus Bali United. Dan semoga aja lah nanti ya mereka berdua main, ini mah udah cakep banget deh lawan, apalagi kemarin yang kita harapkan ya di ACL 2 ini mereka nggak ditandemkan pas lawan ini. Tapi sebentar Bang ya, izin, kenapa emang Bang Ronald tetap lebih berat ke Tumhai dan Marklock daripada Tumhai dan gua Kacau Bang? Iya, kalau misalkan Ronaldo, jujur ya, Ronaldo ini sangat suka menikmati lah dengan passing-passing manja dari ini ya, dari Tumhai ya. Dan ini menjadi kombinasi yang luar biasa menurut Ronaldo dari Marklock dan juga Tumhai ini Dan Marklock ini bisa mengatur serangan, dan
Tumhai ini mengalirkan bola dengan passing panjangan dan sangat akurat ya, akurasi passingnya itu. Nah itu maksud aku Bang, kalau misalnya dia long ball passing itu, kalau emang ada match analisnya udah bisa dipotong di intercept itu kan bisa serangan balik yang berbahaya ya, jadi sebuah kesalahan ya. Cuman ini Om, ini Bojan Hodak Om. Ini kita harus percayakan kepada Bojan Hodak. Mau gimana pun taktikal itu bakal berubah-berubah, bisa aja 4-4-1-1, bisa 4-3-3, bisa main 3 pemain bertahan itu di sana ada Federico Barba, Matri Kader dan juga Joel Cesar bisa jadi 3 center back. Itu dia emang sebenarnya udah komplit teman-teman. Sebenarnya udah kill the game sebelum pertandingan bermain tuh udah kill the game. Lebay gak sih? Tapi kita juga nggak boleh anggap enteng Selangor ya teman-teman ya. Bisa saja nanti Selangor bermain di kandang pun ya berubah menjadi monster tiba-tiba ya. Soalnya ingin mendapatkan 3 poin pertama. Soalnya dari berapa? Kemungkinan 3 permainan terakhir ya di ACL 2 dan saat ini 4 versus Persib Bandung nanti pada tanggal 6 ya. Ronava analisis kemungkinan akan menjadi monster tiba-tiba di kandang Om. Berarti juga teman-teman Bobotoh ya, izin kalau emang kita bisa menang lagi lawan Selangor ini, berarti kan 6 win streak gitu. Wah jelas. Satu tim yang sangat-sangat konsisten. Tapi kita jangan lupa juga kemarin Maluku United menang Bang. Iya. Tiba-tiba naik ke posisi 2. Gimana ceritanya itu? Tapi emang one game in hand kan Bang ya. Tapi lawannya berat juga di sini. Borneo FC-nya. Yang beda by 4 leadingnya 24. By 5 ke Persija 20. Masalahnya di Borneo FC ini juga baru 8 kali main udah 24 poin. Itu sangar juga gitu loh. Nah aku juga nonton tadi Bang Ronald. Jadi berangkatnya rupanya tuh Persib Bandung tuh dan seluruh Bali, tim tuh dari Bali Bang. Jadi emang benar-benar mungkin dihitung bagaimana sehatnya, kesegarannya. Iya betul Om. Dalam setengah 4 tadi berangkat ke OTW. Nah berarti artinya kemarin yang kita lihat adalah positifnya adalah ketika ketemu Bali United. Itu rupanya di pagar itu ada gesekan juga rupanya. Ada banyak ini juga ya. Lewat di FYP Bang. Iya lewat di FYP. Kayak bentrok sama ini Bobotoh yang ikut away ya betul, di Bali. Dan terlihat emang seperti itu ya. Dan masih saya terjadi. Cuman emang dari Bali United-nya sih Om yang melakukan fans dari Bali United yang melakukan itu. Soalnya kalau misalkan Bobotoh ya Ronaldo tahu ya kalau Bobotoh nggak diusik itu bakal asik Om. Seperti itu. Gak ada salahnya nih. Waduh, ada salahnya nih. Persib doain. Seperti itu. Abang bilang katanya tiket full. Ludes. Ini teman-teman habis semua. Habis. Bang Ronald yang beli. Ronald kalau misalkan nggak gurme OTW kita kok dibeliin cuman ya. Jadi emang ludes ya. Ludes habis semua. Gila yang the best banget ya dukungan dari. Soalnya gimana Om ya harus didukung dengan totalitas soalnya kan membawa nama BRI Super League Om. Ya kalau misalkan liga kita baik otomatis nantinya banyak dari tim-tim Indonesia di BRI Super League yang masuk ke ACL 2 maupun ini tanpa harus kualifikasi lagi kan Om kayak gitu. Soalnya kita saat ini emang terpaut jauh dengan Kamboja. Kemarin kita lebih unggul Kamboja ya. Dan saat ini pun rankingnya Indonesia itu 21 Asia dan Kamboja itu 18 Asia Om. Padahal dulu emang di belakang kita dikarenakan di FC Challenge mereka berbicara banyak ya Om ya. Jadilah mereka lari duluan. Bukan ada bantuan dari Dewa United juga tuh Bang? Ya Dewa United tanya sekian ini sih meskipun dia menjadi juara grup ya. Cuman emang tidak bisa membantu cukup ini hanya sebenarnya sedikit. Soalnya kalau emang di ACL 2 barulah Persib Bandung gitu ya bisa membawa poin banyak gitu. Jadi kira-kira untuk kiper siapa nih Bang? Wah jelas itu udah Super Teja Super Teja coba bro. Ronaldo jujur ya melihat ya jika Adam Prisbeck ataupun Teja Pakuala yang main soalnya beda Om. Kalau misalkan Teja Pakuala yang main ibaratnya kayak pemain bertahan tuh kayak lebih trust gitu ya, lebih percaya. Jadi kalau misalkan ada melakukan kesalahan atau mistake, jadi bisa ditutup langsung sama Teja Pakuala dan trustnya itu emang terlihat aura-aura mereka itu terlihat lebih percaya diri Om ketika Teja Pakuala bermain timbang Adam Prisbeck ya itu Ronaldo analisisnya seperti itu ya. Terakhir dibelokin sama Kadek. Makanya Bang itu dia Uset harusnya bisa satu sama itu ya. Aduh. Makanya nggak kebobolan itu apalagi bola. Aduh. Itu Teja yang terakhir menit-menit terakhir Bali United ya mendapatkan chance ya dari Kadek Ariel itu sebenarnya
dari gol itu bisa saja sekitar 70% tercipta gol ya. Soalnya itu emang lepas dari kawalan center back dari Persib Bandung ya. Cuman ya Teja Pakualam refleksnya luar biasa banget Om. Itu. Tapi bro, berarti di posisi back center yang gak pernah tergantikan Federico Barba. Emang. Nah kemarin kan bos, Julio Cesar kan, bukan yang Matricardi kan. Apa bedanya sih bos Matricardi sama Julio Cesar? Sebenarnya sih mereka sama-sama memiliki tipikal yang sama Om ya. Matricardi dan juga Julio Cesar sama-sama memiliki postur tubuh yang baik ya, tinggi juga, dan mereka pun bukan juga modern ya bang. Ya, bukan modern. Juga positioning pun bagus dan lincah juga. Sebenarnya sih emang bisa diganti-ganti aja sih Om itu untuk mereka berdua ya, dan kemungkinan lawan Selangor bisa saja Federico Barba ditaruh di LB dan juga Eleanor Renders ditaruh di RB nantinya di right back. Di kiri aja bang, udah mantep bang. Di bawah. Saya akan di ini ya. Akan di LWB bang, ya kan. Nah kalau di RWB-nya Kakang atau siapa nih bang? Atau Prosai ditaruh di? Sebenarnya sih kemarin ini juga ya Kakang mendapatkan kesempatan kembali ya di lawan Bali United dikarenakan emang kewajiban mainkan. Cuman masuknya Frame Putros emang merubah pertandingan ya teman-teman ya, dengan masuknya kemarin William, Beckham Putra dan juga Frame Putros, jelas Persib Bandung langsung mendapatkan gol. Iya. Cuman bang, mata saya tuh ngeliat ke Kakang Rudianto adalah untuk timnas U23. Iya. Karena kan kita ngeliat kemarin abang selalu bilang kan, ada Kakang Rudianto, ada Kadek Ara juga. Sayangnya Robi Darwis kurang dapat menit play. Menggantikan Tumhai dia kemarin tuh. Jadi memang Kakang Rudianto kita harapkan Bos Bojan selalu memainkan dia. Ya. Rona Farah kan juga soalnya ya dia adalah satu aset penting ya di timnas Indonesia kita dan selalu bermain starter, apalagi saat ini dipegang oleh Indra Safri, kemarin juga lawan India menjadi starter terus Om. Makanya sih Ronald harapkan di ACL 2 lah diberikan kesempatan juga ya. Kalau misalkan nantinya ya udah mendapatkan berapa gol, misalkan 1 gol ataupun 2 gol gitu ya di menit 70, boleh lah memasang Kakang Rudianto digantikan seperti berarti itu. Berarti 4 pilihannya tetap impor semua lah nih bang ya. Kakang di skip aja ya. Skip sih. Taruh aja Frans Putros lah ya bang. Ya di kanan di LB-nya ada Eleanor Renders, 2 center back-nya ya bisa saja Federico Barba dan juga Matricardi. Tapi nggak pernah tergantikan Barba lah ya. Barba jelas Om, dari berapa match tak tergantikan dia. Bisa 3 tengah bang. Center back. 3 tengah abang. Kayaknya. Kalau misalkan ini Rona apa sih? Harap sih 3 tengah kan. Kanannya 3 tengah apa 3 depan nih? 4-3-3 berarti ya? 4-3-3. Ya oke, kanannya Adam Alis, tengahnya Tumhai, kirinya Maklok. Oke, itu sih cakep banget itu. Kunci, nah, depannya lagi nih. Oke, 2 sayap bang, 2 sayap. William Barros, kirinya si Beckham Putra sih. Cuman ada yang berstatement gini Om, Beckham Putra lebih cocok dimasukkan di Super Sub. Karena apa? Jika pemain-pemain dari tim lawan sudah lemah, Beckham Putra bisa mengacak-acak. Dan Ronaldo pikir-pikir pun ya emang lebih tepat ya memasukkan Beckham Putra menjadi Super Sub. Cuman ya Ronaldo harap kayaknya Sadir Ramdhani harus menepi terlebih dahulu ya. Lebih Berginho nanti ya di kiri ya. Dan depannya bingung nih Om, forwardnya. Tapi Ronaldo harap Andre Jong yang akan bermain nantinya melawan Selangor. Andre Jong ya bang ya. Oke. Berarti saya sih apa tuh? Beckham Putra aja. Beckham Putra ya, nggak perlu jadi super sub Om ya. Dari Eva-nya beneran ya. Beckham Putra lah bang. Kalau Bang Sadil Ramdhani itu bagus banget. Tapi untuk visi ya memang kemarin panjang juga sih bang, pemain sih cukup panjang. Tapi ketika diganti begitu indahnya umpannya Beckham Putra ditaruh di kepalanya Andre Jung. Menit ke 87 bang masuknya tuh. Luar biasa tuh bang ya. Luar biasa. Ya kalau misalkan teman-teman pun sadar, Boboto pun sadar Ramdhani bagus, dribblingnya bagus, positioningnya bagus, cuman egonya ini masih terlalu tinggi Om. Ya mungkin karena kemarin ya digantikan di menit awal ya, pas lawan sebelum Bali United. Ngomel. Ingin membuktikan pas versus Bali United, namun ya belum bisa memberikan gol. Dan Beckham Putra masuk jelas berubah segalanya Om. Seperti itu. Di ujung saya mau tanya apa tuh? Prediksi skor berapa? Oh jelas. Kita udah 2 kali benar Om ya. Udah.
Satu kali bener apa 2 kali bener Om? Di ACL maksudnya? Iya di ACL. Satu seri di pembukaan, habis itu 2 kali menang. Bangkok United dibantai, sama Selangor dibantai. Terakhir tuh Selangor. Berarti tebakan kita harus diperhitungkan juga. Betul. Ronaldo lihat sih karena nggak tahu sih trennya lagi 2-0 mulu nih Om. 2-0 ya Bang. Cuma Ronaldo akan beda kali ini sekitaran 1-0 sih Om. Kalau Ronaldo dalam Selangor soalnya main di kandang. Kalau aku teman-teman dikunci nih 3-0. Wis. Karena lagi cupu banget Selangor Bang. Iya sih. Bisa sih. Lagi parah banget emang Selangor. Bisa saja Om. Kita lihat saja nanti. Baiklah, sebelum aku tutup teman-teman, mungkin Bang Ronaldo seperti biasa teman-teman, ya Ronaldo harap ya Persib Bandung ini bisa mendapatkan kemenangan terakhir ya, dan semoga saja nanti setelah menang lawan Selangor boleh lah baru Bojang Hodak melakukan eksperimen lagi biar lebih mantap lagi ya strateginya. Soalnya ya kalau menurut Ronaldo pun lah banyak berbicara ya, chemistry ini tinggal 20% lagi, 80% udah mantap, tinggal mematangkan lagi 20% dan finishingnya itu harus lebih dimantapkan lagi. Oh, kalau Ronaldo pasti seperti itu. Boleh aku tutup? Oke, silakan Om. Oke, Boboto tanggal 6 nanti main di Petaling Jaya. Persib Bandung menempati poin tertinggi, poin 7, 3 kali menang, 2 kali menang dan 1 kali seri. Kita harapkan kita mendapatkan suguhan permainan yang terbaik dari Persib Bandung karena top formnya 5 kali bertanding clean sheet, tidak pernah kebobolan, laku alam. Dan kita juga akan datang memberikan live reaction terbaik dan doakan juga Boboto akan jaya nanti lawan Selangor berarti 6 kali berturut-turut dan kita harapkan di bawah Mister itu Teja Mago. Super Teja. Kira-kira cukup Bang Ronald? Cukup. Oke, teman-teman Boboto, assalamualaikum. Obrin Bola signing out. Sepak bola dengan cara yang berbeda karena sepak bola